Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Helena Kurnia dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sifat pengauditan. Sifat pengauditan ini yaitu tinjauan menyeluruh proses audit yang meliputi yang pertama perencanaan audit. Perencanaan audit menentukan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit akan dilaksanakan. Audit direncanakan sehingga jumlah terbesar pekerjaan audit berfokus pada area dengan faktor-faktor risiko tertinggi. Terdapat 3 jenis risiko audit. Yang pertama risiko bawaan, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga risiko deteksi. Yang kedua, pengumpulan bukti audit. Pengumpulan bukti audit ini dilakukan biasanya melalui observasi, pemeriksaan atas dokumentasi, diskusi dengan para pegawai, kuesioner, pemeriksaan fisik atas kuantitas aset berwujud, konfirmasi atas ketepatan informasi, melakukan perhitungan ulang untuk verifikasi informasi kuantitatif, pemeriksaan bukti pendukung untuk validitas dari sebuah transaksi, dan yang terakhir tinjauan analisis atas hubungan dan tren antar informasi. Yang ketiga, ada evaluasi atas bukti audit, di mana auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dan memutuskan apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan yang menguntungkan atau tidak. Nah, jika tidak meyakinkan, auditor menjalankan prosedur-prosedur tambahan untuk mencapai sebuah kesimpulan yang pasti. Yang keempat, ada komunikasi hasil audit. Nah, ini di mana auditor mengirimkan sebuah laporan tertulis yang merangkum temuan-temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen, komite audit, dewan direksi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian, auditor biasanya melakukan studi tindak lanjut untuk memastikan apakah rekomendasi-rekomendasinya dilaksanakan atau tidak. Yang terakhir ada pendekatan audit berbasis risiko. Pendekatan evaluasi pengendalian internal disebut pendekatan audit berbasis risiko karena memberikan sebuah kerangka untuk menjalankan audit sistem informasi, di mana yang pertama menentukan ancaman atau penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian. Pengendalian dievaluasi dalam dua cara, yaitu tinjauan sistem, di mana sebuah langkah evaluasi pengendalian internal yang menentukan apakah prosedur pengendalian yang layak benar-benar dilaksanakan. Yang kedua, uji pengendalian, di mana uji untuk menentukan apakah pengendalian yang ada bekerja seperti yang dikehendaki. Yang keempat, mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis, waktu, atau tingkatan prosedur pengauditan. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang tujuan komponen sistem informasi. Yang pertama, keamanan secara menyeluruh, di mana para auditor memeriksa pengendalian keamanan dan mengamati prosedur dan bekerja sesuai dengan yang dikehendaki. Prosedur tinjauan sistem meliputi dengan seksama pada situs komputer dan memeriksa long akses. Yang kedua, pengembangan program dan akuisisi, di mana auditor memiliki peran sebagai pemeriksa yang independen atas aktivitas pengembangan sistem, dan auditor tidak diperbolehkan membantu pengembangan sistem untuk menjaga objektivitas. Terdapat dua hal kesalahan dalam pengembangan program. Yang pertama, kelalaian pemrograman karena kurangnya pemahaman tentang spesifikasi sistem. Kedua, instruksi yang tidak otorisasi dengan sengaja disisipkan ke dalam program. Dan yang ketiga, modifikasi program. Artinya, memodifikasi program harus disusun dan kemudian disetujui oleh pihak manajemen dan pemakai program. Ketika sebuah perubahan program diserahkan untuk persetujuan, daftarlah hal-hal yang akan diperbarui harus disusun dan kemudian disetujui oleh pihak manajemen dan pemakai program. Semua perubahan program harus diuji secara keseluruhan dan didokumentasikan setelah program yang dirubah telah mendapatkan persetujuan akhir. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan cara mengganti versi pengembangan. Yang keempat, pemrosesan komputer.
Selama pemrosesan komputer, sistem mungkin gagal mendeteksi input yang salah, tidak memperbaiki kesalahan input dengan benar, memproses input yang salah atau tidak mendistribusikan atau mengungkapkan output dengan tepat. Pengolahan data pengujian adalah suatu cara untuk menguji sebuah program. Memproses suatu set hipotesis atas transaksi yang valid dan tidak valid. Berikutnya, kesalahan dan penipuan pengendalian data sumber. Yang pertama, data sumber yang tidak tepat atau tidak Baik, sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi akuntansi. Audit sistem informasi akuntansi merupakan suatu proses dikumpulnya data dan dievakuasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan, seluruh aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, dan juga sudah terjamin integritas data, keandalan, dan juga efektivitas dan efisien penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Audit sistem informasi juga merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Ada beberapa faktor yang mendorong pentingnya kontrol dan audit sistem informasi, yaitu yang pertama, mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah, mendeteksi risiko kehilangan data, mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah, lambat, atau tidak lengkap. Kemudian menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil yang lazimnya tinggi. Kemudian mendeteksi risiko error komputer. Kemudian mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer fraud, menjaga kerahasiaan, meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer. Tujuan audit sistem informasi menurut Ron Weber secara garis besar yaitu: yang pertama, penggunaan aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras dan perangkat lunak, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, suatu sistem pengamanan aset merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian menjaga integritas data, keakuratan, efektivitas sistem, dan juga efisiensi sistem. Tujuan audit sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu yang pertama, conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan juga kepatuhan. Kemudian yang kedua, performance atau kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Adapun tujuan lain dari audit sistem informasi akuntansi adalah yang pertama, untuk memeriksa kecukupan dari pengendalian lingkungan, keamanan fisik, keamanan logika, serta keamanan operasi sistem informasi yang dirancang untuk melindungi piranti keras, piranti lunak, dan data terhadap akses yang tidak sah, kecelakaan, perubahan yang tidak dikehendaki. Dan yang kedua, untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Dalam melaksanakan audit sistem informasi, seorang auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Kemudian, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan
sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Kemudian modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Kemudian memproses transaksi, file, laporan dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Dan yang terakhir, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otoritas yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Audit sistem informasi dapat digolongkan dalam jenis audit, yaitu yang pertama, audit laporan keuangan atau financial statement. Adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyalahi uji materialisasi. Kemudian yang kedua, audit operasional atau operational audit adalah audit terhadap aplikasi komputer, terbagi menjadi 3 jenis antara lain post implementation audit atau audit setelah implementasi, dan yang kedua concurrent audit atau audit secara bersama, dan yang terakhir concurrent audits atau audit secara bersama-sama. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan perangkat lunak yang digunakan dalam pengauditan. Yang pertama, Computer Assisted Audit Techniques atau CAATS adalah di mana perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi yang disediakan oleh auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi audit. Yang kedua ada Generalized Audit Software atau GAS adalah perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi yang disediakan oleh auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi audit. Beberapa penggunaan CAATS yaitu yang pertama meminta file data untuk memuat catatan yang memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua, membuat, memperbaharui, membandingkan, mengunduh dan menggabungkan file. Yang ketiga, merangkum, menyortir dan menyaring data. Yang keempat, memformat serta mencetak laporan dan dokumen. Yang kelima, membuat kertas kerja elektronik. Dan yang keenam, menguji catatan-catatan atas kualitas, kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran.